Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Kasus pertama yaitu tentang rekan kerja yang memiliki tugas terlalu banyak. Nah, kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Coachee akan diperankan oleh Ibu Siti Hidayati. Coach diperankan oleh Ibu Dwi Lestari Ernawati dan saya sebagai observer, Nian Sari Susapto Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Erna, saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Oh iya, kemarin katanya ada yang ingin diceritakan ke saya. Tumben sekali, ada apa nih Bu Siti? Iya, memang sengaja saya menghubungi Ibu karena saya merasa ada kegalauan dalam hati, ada ketidaknyamanan. Mohon sedikit bantuan Ibu, waktunya mohon nanti saya minta solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti setelah kita diskusi, panjenengan mendapat solusi dari apa yang kita bicarakan bersama ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Bu Siti ingin bercerita, berdiskusi kepada saya. Bu Siti pasti punya tujuan. Tujuan dari diskusi kita hari ini apa, Bu Siti? Begini Bu Erna, tujuan kita berdiskusi kali ini saya ingin mendapatkan solusi untuk ketidaknyamanan saya selama ini. Terutama itu sangat mengganggu pelayanan saya kepada siswa. Begitu Bu Erna, mohon bantuannya. Baik, bismillah Ibu. Sebetulnya detail permasalahan Ibu itu seperti apa sih Bu? Sebetulnya kasus ini sudah berjalan sangat lama, kira-kira sejak 5 tahun yang lalu Bu Erna. Saya mendapat tugas tambahan itu kira-kira kalau dihitung ada 5 tugas tambahan selain mengajar. Itu sangat banyak bagi saya. Saya mengajar 1 minggu itu 28 jam plus 5 tugas tambahan. Nah, bagi saya tahun pertama sampai tahun ketiga itu merupakan suatu tantangan dan saya ingin menunjukkan kompetensi diri bahwa sebetulnya saya mampu. Tapi setelah 3 tahun berlalu, saya merasa bosan, kemudian rutinitas yang terus seperti itu setiap tahunnya, dan saya baru menyadari ketika pelayanan saya terhadap siswa mulai terganggu, dan itu membuat saya tidak nyaman, kemudian galau. Akhirnya saya merasa saya kok terlalu memaksakan diri. Itu perasaan saya. Begitu Bu. Kalau memang betul Bu, kadang rutinitas itu membuat satu kebosanan ya. Lah ini yang penyebab utama panjenengan itu memberikan pelayanan kepada siswa itu tidak maksimal itu sebabnya apa? Begini ya Bu, saya merasa untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan itu sangat amat menyita waktu dan membuat saya lelah sekali. Akhirnya untuk mempersiapkan pembelajaran itu saya tidak punya waktu. Yang biasanya saya mampu membuat LKPD dengan maksimal, kemudian menyiapkan pembelajaran baik media ataupun model itu sesuai kebutuhan siswa, akhirnya itu sudah terbengkalai, dan itu membuat saya merasa bersalah dan merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan siswa. Kira-kira inti permasalahannya saya pikir itu Bu. Jadi itu permasalahannya Bu. Kemudian apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan selama ini Bu? Seperti yang saya tadi ceritakan Ibu,
rutinitas dan tugas menumpuk itu membuat saya tertekan, sehingga pelayanan kepada siswa tidak maksimal. Yang sudah saya lakukan, yang pertama saya pernah menghadap kepada ibu kepala sekolah supaya tugas tambahan tadi bisa dikurangi. Itu. Kemudian yang kedua, saya berusaha lembur akhirnya Bu untuk menyiapkan LKPD siswa dengan modul ajar yang semoga bisa mengatasi dan memenuhi kebutuhan siswa. Tapi saya masih belum yakin apa yang sudah saya lakukan itu mampu mengatasi ketidaknyamanan saya. Jadi selama ini waktunya terisi dengan padat ya Bu? Ya, betul. Selain hal tersebut, adakah yang sudah Ibu pikirkan untuk mengatasi permasalahan bosan dan tidak maksimal dalam melayani siswa? Saya berpikir dan ada sedikit yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya berusaha kolaborasi dengan teman sejawat saya untuk berbagi tugas, terutama tugas tambahan tersebut. Yang kedua, karena saya pembimbing ekstrakurikuler, saya merekrut alumni-alumni yang sudah sukses. Kemudian saya hubungi, kemudian saya jadwal, ternyata alhamdulillah mereka mampu membantu saya. Saya membuat jadwal untuk pertemuan dengan peserta didik bisa secara offline maupun online. Itu sedikit mengurangi beban saya. Terus yang ketiga, saya tetap berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan tugas saya tidak ditambah lagi, sehingga pelayanan saya kepada siswa maksimal. Kira-kira itu Bu yang saya pikirkan dan sebagian sudah saya lakukan. Wah, berarti apa yang sudah Ibu lakukan, sudah Ibu pikirkan, kemudian cara untuk menyelesaikan permasalahannya ini saya rasa luar biasa menurut saya Bu. Karena sudah menjalin kolaborasi dengan teman, kemudian merekrut alumni yang OSN untuk membantu adik-adiknya yang persiapan OSN. Nah, bagaimana menurut Ibu hasilnya setelah hal tersebut dijalankan? Selama ini saya analisa hasilnya, terutama untuk pekerjaan tambahan di sekolah. Ya. Itu alhamdulillah karena sudah terdistribusi sesama teman sejawat, jadi pekerjaan saya sedikit ringan. Kemudian yang kedua, untuk meminta bantuan kepada alumni itu sudah mulai berjalan, meskipun hasilnya tidak 100%, karena mereka juga memiliki kesibukan tentunya, tapi saya memaklumi. Paling tidak itu membuat waktu saya lebih banyak untuk mempersiapkan pembelajaran dalam melayani peserta didik Ibu. Kira-kira seperti itu. Jika dapat menyimpulkan, berarti yang membuat tidak nyaman itu adalah Ibu merasa pelayanan kepada siswa itu tidak maksimal ya? Ya, betul sekali. Bukan karena tugas tambahan yang diberikan. Nah, itu Bu. Jadi saya dengan diskusi ini mampu menemukan penyebabnya. Ternyata pelayanan saya kepada siswa itu belum maksimal. Ya, jadi saya bersyukur sekali sudah bisa menemukan titik utama ketidaknyamanan saya. Jadi kira-kira sudah tahu apa yang perlu dilakukan sekarang ya Bu? Karena permasalahan utamanya kan Ibu sudah tahu, yaitu tentang tidak maksimalnya pelayanan terhadap murid. Betul. Saya menjadi lebih yakin
apa yang akan saya perbuat nanti, Bu? Yang saya perbuat nanti, yang pertama jelas saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang kedua, tetap mengoptimalkan alumni-alumni. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi, dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira itu. Jadi akan saya temui segera nanti Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman sejawat, kemudian satu lagi alumni-alumni tersebut, Bu. Betul. Itu hal yang akan Ibu lakukan. Betul. Kira-kira ada tambahan lain nggak dari apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu lakukan gitu? Ya. Tambahannya untuk memaksimalkan pelayanan saya kepada siswa, Ya, tentunya karena tadi sudah memiliki waktu yang lebih, ya, saya akan merencanakan pembelajaran yang diferensiasi ya. dengan membuat LKPD yang lengkap, kemudian memodifikasi model teknik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Begitu. Langkah yang sudah Ibu ambil itu tepat sekali. Saya setuju dengan ide panjenengan. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk segera berkolaborasi dengan teman, kemudian Ibu membimbing OSN dan minta dukungan dari kepala sekolah, Bu? Ya, komitmennya memang harus jelas. Karena kalau tidak ada komitmen, berarti program tidak mungkin berjalan dengan lancar. Komitmen saya satu, dengan teman sejawat, kita akan saling bantu-membantu. Karena bagaimanapun sekolah adalah milik bersama. Ya. Kemudian Betul yang sekali. kedua, begitu juga dengan alumni OSN, saya akan menanamkan jiwa korsa kepada mereka untuk tetap mensupport kepada adik-adiknya. Yang ketiga, tentu saja dukungan kepala sekolah sebagai pemimpin itu sangat penting. Begitu, Bu, kira-kira. Nah, itu ide yang sangat bagus. Semoga dengan komitmen yang sudah Ibu bangun nanti dapat menyelesaikan permasalahan Ibu, kemudian dapat memberikan rasa nyaman dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siswa. Ya. Terima kasih, Bu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan saya bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada siswa-siswa saya. Ya. Terima kasih. Ya, semoga apa yang sudah Ibu komitmenkan tadi dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada siswa. Ya, Gitu, terima Bu. kasih, Bu, untuk Ya. diskusi hari ini. Terima kasih sudah memberi pencerahan kepada saya. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Bu Siti permasalahannya segera terselesaikan. Ya, amin, Ya. amin. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, praktik coaching dalam kasus pertama tentang supervisi akademik sudah dilaksanakan. Saya sebagai observer sudah mencatat beberapa hal yang saya amati ketika proses coaching dilaksanakan oleh Ibu Siti Hidayati dan Ibu Dwi Lestari Ernawati. Dalam catatan observer, coach sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat nyaman, kemudian coachee dapat bercerita dengan terbuka dan mengalir, sehingga suasana untuk membangun coaching yang lebih lanjut lagi bisa sangat efektif dilakukan. Kemudian untuk proses identifikasi, terima kasih coach sudah membuat penggalian informasi dari coachee sudah sangat lancar, terjalin kemitraan, kerjasama, sehingga coachee menemukan berbagai kompetensi yang dinilai sebagai ide-ide yang baru dan bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan coachee. Nah, dalam praktik coaching kali ini saya sudah mengamati alur Tirta. Alur Tirta sudah lengkap, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya melihat bahwa coach sudah menanyakan tujuan kepada coachee. Begitu juga dengan coachee sudah menyampaikan tujuan diskusi pada kali ini. Nah,
Untuk proses identifikasi, coach sudah aktif dalam memberi tanggapan. Nah, jadi penggalian informasi dari coach, kemudian diberikan umpan balik, dapat mengambil keputusan-keputusan sendiri dari pertanyaan coach. Sehingga coach bisa menerapkan tahap ketiga, yaitu rencana aksi. Nah, coach dapat menceritakan tahapan rencana aksi yang akan dilakukan karena coach bertanya dan selalu menggali informasi apa untuk menemukan solusi. Nah, coach sudah menceritakan dan mengeksplorasi jawaban atas permasalahan tersebut. Kemudian alur yang terakhir adalah tanggung jawab. Coach tadi sudah bertanya, kapan rencana aksi akan dilaksanakan? Kemudian menanyakan tujuan, mengarahkan pengambilan komitmen dari coach. Baik, alur Tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah praktik coaching kali ini sudah berjalan dengan sangat baik. Pada kasus kedua kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3 dengan kasus bahwa ada seorang guru yang kesulitan dalam mengelola pembelajaran. Untuk peran coach akan disampaikan oleh Ibu Niansari Susapto Putri, kemudian coachi oleh Ibu Dwi Lestari Ernawati, sedangkan observer saya sendiri Siti Hidayati. Dipersilakan. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Nia. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya habis ngajar di kelas 11 MIPA nih Bu. Tapi rasanya kok kelasnya nggak kondusif banget. Wah, pantesan Ibu kayak suntuk banget ya Bu. Ada masalah apa Bu? Ada yang perlu diceritakan? Beneran? Gimana? Ibu beneran nih mau dengar curhatan saya? Boleh Bu, boleh silakan. Ibu ada waktu? Ada waktu, alhamdulillah. Gimana? Ini Bu, waktu saya mengajar kelas 11 MIPA, ada 2 siswa yang tidak memperhatikan. Satu Andre sibuk sendiri Bu. Kemudian yang kedua Zaim malah main handphonenya. Ya, itu Bu. Ketika Ibu mengajar tadi, Iya. ada Zaim dan Ada Andre ya, itu mengganggu konsentrasi Ibu mengajar ya. Iya Bu. Dengan Ibu bertemu saya pasti ada tujuannya ya. Apa Bu tujuannya kita berdiskusi hari ini? Ya, saya pengennya setelah kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi, saya pengennya mendapat solusi dari pembicaraan kita, Bu. Memangnya masalah sebenarnya seperti apa Bu Erna? Itu Bu, tadi waktu saya mengajar kelas 11 MIPA, Andre sibuk sendiri, kemudian Zaim bermain HP, kemudian setelah HP Zaim saya ambil, ternyata malah Zaim gantian ngobrol sama Andre. Lah, ini nih apa ya, sikap mereka itu menjadi mengganggu saya sebetulnya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Ketika Ibu mengajar, Zaim dan juga siapa tadi Bu? Andre Bu. Oh iya, Andre. Itu sangat mengganggu pembelajaran. Iya betul Bu. Ya. Lalu bagaimana dengan murid yang lain ketika Ibu mengambil handphonenya Zaim Bu? Saat saya mengambil handphone Zaim Bu, seketika murid lain itu pada diam, tertegun, lalu hanya nunduk saja Bu. Itu artinya ketika Ibu mengambil HP salah satu siswa, apakah murid lain menyadari bahwa yang dilakukan Andre dan Zaim itu salah Bu? Terus Bu Erna, apakah tahu yang menyebabkan Andre dan Zaim itu melakukan kesalahan ketika pembelajarannya Ibu? Apa mungkin pembelajaran saya kurang menarik ya Bu, sehingga murid-murid merasa bosan ya. Mereka berdua mungkin bosan ya Bu ya.
Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan metode apa saat pembelajaran, Bu? Tadi sih saya hanya menggunakan metode ceramah saja, Bu. Nggak ada media lain yang saya gunakan. Saya menjelaskan, terus murid-murid menyimak buku teks mereka, Bu. Kalau hanya menggunakan metode ceramah dan siswa Iya. hanya mencatat, apakah siswa tidak bosan, Bu? Iya juga sih, Bu. Iya kan? Makanya mereka mungkin asik ngobrol sama main HP-nya ya, Bu Itu, ya. Bu. Iya. Selama ini, menurut Ibu, supaya pembelajaran anak-anak itu lebih menarik dan mereka bisa antusias, ada nggak rencana Ibu ketika akan melakukan pembelajaran di kelas supaya anak-anak tidak bosan, Bu? Kalau boleh saya cerita, Bu, saya di pembelajaran lain, saya sudah menggunakan media TTS, Bu. TTS. Kemudian saya juga menggunakan metode make and match atau menjodohkan kartu soal dengan jawaban itu, Bu. Itu yang kadang saya lakukan dilakukan, ya. di kelas gitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Erna. Bu Erna sudah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Itu keren sekali, Bu. Ada model TTS ya. Iya, betul. Kemudian mix and match. Mm-mm. Menurut Ibu, ada tidak metode lain yang bisa memberikan suasana baru supaya anak-anak tidak bosan? Ya, kenapa saya nggak kepikiran menggunakan dua metode itu mungkin ya, Bu? Bagus, Bu, itu, Biar Bu. pembelajarannya lebih menarik, kemudian Iya. tidak membosankan. Terus mungkin saya bisa menggunakan metode lain, Bu, seperti game atau snowball throwing gitu, Bu. Nah, Gitu. ada tidak ketika Ibu mengajar di kelas 11, Ya. pada pertemuan berikutnya rencana-rencana baru yang akan Ibu lakukan seperti apa? Yang pertama saya akan menggunakan metode TTS, kemudian yang bisa diakses oleh handphone mereka, Bu. Jadi TTS ini adalah satu aplikasi khusus yang ada di HP sehingga mereka bisa menggunakan HP mereka. Kemudian mereka juga bisa bisa cepat-cepatan untuk menjawab, Bu. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain. Wah, itu Gitu, Bu. keren. Berkompetisi Iya. pada saat pembelajaran untuk menghadirkan suasana baru sehingga pembelajaran Ibu bisa mereka pahami dengan baik, ya kan, Bu? Nah, Iya. itu juga menurut saya murid-murid bisa belajar dengan temannya kan? Iya. Nah, oke, untuk mencari jawaban dari metode Ibu tadi mix and match. Oh iya, Nah, satu lagi bagaimana? Iya. mix and match. Saya akan berusaha untuk membuat permainan mix and match ini dengan suasana yang menyenangkan, kemudian memberikan pertanyaan dan jawaban melalui kartu-kartu, Bu. Jadi selain TTS saya menggunakan itu, saya akan mencoba cara itu, atau snowball throwing dengan cara melempar pertanyaan, kemudian mereka yang menangkap itu melihat pertanyaan yang ada di situ, kemudian mereka juga menjawab. Nah, itu mungkin lebih menyenangkan ya, Bu ya. Wah, itu menurut saya itu sangat menyenangkan. Cocok untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, Bu, Oh ya kan? iya, Nah, Bu. Ibu harus menuangkan ide-ide baru lagi nih. Iya. Rencana Ibu, Bu Erna akan memulai Iya. pembaruan dari metodenya tadi kapan, Bu? Insya Allah dalam minggu ini, Bu. Kemudian saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru TIK. Ya, betul, ya. Saya akan belajar dari guru TIK, kemudian akan memperbaharui permainan-permainan yang ada di TTS, kemudian snowball throwing dan make and match tadi. Itu, Bu. Kemudian, apakah Ibu membutuhkan orang lain yang akan dilibatkan dalam metode pengajaran Ibu di kelas? Yang pertama guru TK, Bu Anis. Kemudian yang kedua saya akan berkolaborasi dengan guru BP dalam
dalam usaha menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Saya akan bekerja sama dengan mereka. Nah, baik Bu, itu langkah yang tepat yang sudah Ibu lakukan, yaitu Ya. Ibu akan bersama-sama berkolaborasi dengan guru TIK dan Guru BP. guru BK. Iya, guru BK. Selanjutnya rencana itu kira-kira akan dilaksanakan kapan? Secepatnya kah? Iya, insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini saya akan menyusun pertanyaan, jawaban, soal TTS dan sebagainya. Kemudian snowball drawing, kemudian saya akan berkonsultasi dengan Bu Anis dan Pak Farid sebagai guru BK, Bu. Oh iya ya. Baik. Jadi nanti Ibu setelah kita melakukan diskusi kali ini, Ibu akan membuat realisasi kan? Iya, Nah, insya Allah iya, Bu. Insya Allah. realisasinya harus dilaksanakan ya Bu ya, Iya, karena iya, insya Allah, Bu. biar mutu di Pembelajaran. sekolah ya, pembelajaran kita bisa berhasil. Iya, Bu. Baik. Nah, Ibu nanti bisa ketemu lagi 3 hari lagi. Iya, iya, Bu. Iya. Bisa Bu? Insya Allah saya akan ketemu lagi dengan Ibu setelah saya menyusun rencana-rencana tadi, kemudian saya akan menyusun membuat kartu soal dan sebagainya itu, Bu. Ya. Ya. Baik. Ya. Lengkap sekali Ibu sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahannya di kelas. Ya. Nah, 3 hari lagi bertemu dengan saya, kita akan membahas sejauh mana keberhasilan metode yang Ibu terapkan. Iya, iya, Bu. Ide-ide itu sungguh luar biasa. Baik, ada lagi Bu? Sepertinya itu dulu ya, Bu. Nanti setelah 3 hari saya akan konsultasi lagi dengan baik. Ibu. Iya. Ya. Terima kasih atas sharing-sharing kita hari ini, Bu. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Kemungkinan mungkin nanti akan tercipta pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik buat anak, Bu, sehingga anak tidak bosan. Baik, selamat, terima kasih Bu Erna sudah menemukan solusi atas permasalahan yang ada di kelas. Semoga dengan diskusi kita kali ini kita bisa belajar banyak dan saling berkolaborasi. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Erna. Iya, terima kasih Ibu atas diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Nia. Sami-sami Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Baik, coaching kasus kedua dengan kasus kesulitan pengelolaan pembelajaran di kelas sudah dilaksanakan. Coach sudah dapat membuat suasana yang nyaman sehingga coach dapat bercerita secara terbuka dan mengalir seperti air, sehingga proses identifikasi oleh coach berjalan dengan lancar, terjalin kerjasama, kemitraan untuk meningkatkan kompetensi coach. Dalam coaching ini saya mengamati bahwa alur Tirta sudah lengkap dijalankan, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya lihat coach sudah dapat menanyakan tujuan kepada coach, begitu juga dengan coach sudah menyampaikan tujuan diskusi pada kesempatan ini. Kemudian proses identifikasi, coach aktif dalam memberi tanggapan, kemudian menggali informasi lebih dalam dari coach, sehingga coach dapat memberi umpan balik dan dapat mengambil keputusan sendiri dengan pertanyaan coach tersebut. Untuk rencana aksi, coach dapat menceritakan tahapan rencana aksi secara terperinci dan akan dilakukan dapat mengeksplorasi jawaban-jawaban dari pertanyaan coach. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, coach sudah bertanya untuk tujuannya mengarahkan dalam pengambilan komitmen. Kemudian kesimpulannya adalah Tirta sudah dilaksanakan secara lengkap dan baik sehingga menghasilkan satu solusi untuk meningkatkan coach. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ketiga ini kita akan membahas tentang upaya mengembangkan karakter budaya positif di sekolah.
Pada kali ini coach akan diperankan oleh Ibu Siti Hidayati dan coach oleh Ibu Nian Sari Susapto Putri. Kemudian observer saya sendiri Dwi Lestari Ernawati. Marilah kita simak bersama praktek coaching tentang upaya membangun karakter budaya positif di sekolah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nian. Selamat pagi Bu Nian. Selamat pagi Bu Siti. Ibu terlihat bahagia sekali hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin Bu. Saya kemarin sedang tidak enak badan, tetapi hari ini alhamdulillah saya sudah fit lagi Bu, bisa Alhamdulillah. sekolah, Iya, bisa iya. melaksanakan aktivitas lagi kan. Oh ya, kemarin sepertinya Ibu Nian itu ingin berbincang dengan saya. Apa yang ingin Ibu perbincangkan sebetulnya ya Bu? Ya, mohon izin Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu pada pagi hari ini karena saya itu mengamati ya Bu ya, akhir-akhir ini anak-anak kami itu sudah mulai luntur etikanya. Mereka sudah mulai mengikuti konten-konten yang tidak bermanfaat. Ya ampun. Kemudian saya khawatir Bu akan masa depan mereka. Iya. Nanti bagaimana kalau mereka tidak punya etika, nanti mereka tidak dihargai orang lain kan? Betul. Kemudian mereka tidak bisa mengatur dirinya sendiri kan, tidak terbiasa dengan norma dan aturan yang seharusnya memang dilakukan oleh anak muda sekarang Bu. Iya. Nah, gimana itu Bu? Norma itu memang sangat penting. Oh ya, tadi yang disampaikan Bu Nian itu baik sekali ide-idenya. Nah, untuk meningkatkan etika siswa, lalu tujuan yang ingin dicapai Ibu itu apa? Kemudian pasti nih ada target tujuannya supaya sekolah kita itu menjadi lebih maju tentunya. Nah, itu Bu, betul. Jadi tujuan saya bertemu dengan Ibu, saya masih bingung Bu. Saya tuh punya program budaya positif di sekolah untuk penanaman karakter dan etika. Tapi mulai dari mana dulu ya Bu ya enaknya? Kira-kira nih apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menjalankan rencana tadi? Rencananya sudah bagus nih. Ya, Nah, hambatan apa itu? hambatan yang saya hadapi di lapangan ya Bu ya. Betul. Nah, anak-anak itu karena terbiasa melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, mereka meniru Bu, berbicara kasar, Iya. tidak tahu mana yang harus mereka lakukan dan tidak. Contohnya ketika berhadapan dengan guru, maka mereka kan harusnya sopan, itu Iya, menggunakan betul. bahasa-bahasa yang Bahasa- seperti temannya. Mm-mm. Nah, itu kan membuat Miris saya ya? miris sekali Bu. Betul. Padahal kita hidup di Jawa Tengah kan yang Iya. norma kesopanannya itu tinggi sekali. Nah, teman-teman atau rekan guru, saya kira baru beberapa yang peduli, yang bisa mengarahkan. Baru sedikit ya. Baru sedikit Bu. Nah, terus padahal anak-anak SMA ini kan seharusnya sudah mengatur dirinya sendiri. Betul. Tetapi beberapa teman-teman itu menganggap ya mereka sudah bisa dong mengatur dirinya sendiri, orang dia kan sudah SMA. Begitu Bu, gimana dong? Kegiatan-kegiatan siswa juga menurut saya masih kurang Bu, perlu ditambahi lagi karena mereka sering dijali-jali dengan kurikulum-kurikulum yang menurut mereka beban banget karena tidak sesuai dengan passionnya. Iya. Nah itu Bu, oleh karena itu saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah Bu. Nah, dari paparan Bu Nian tadi, kapan budaya positif ini akan dilaksanakan di sekolah Bu? Rencana saya Iya. kegiatan budaya positif di sekolah ini akan saya lakukan secepatnya, yaitu di bulan ini Bu. Oh, di bulan ini? Iya, di akhir bulan kemarin itu sudah selesai proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan tentang karakter Bu. Iya, Nah itu iya, sudah iya. selesai. Nah sekarang rencananya mau saya alihkan budaya positif ini di P5 tema kedua. Gimana menurut Ibu?
menurut saya proyek kedua harusnya lebih baik itu dibandingkan proyek pertama, Bu. Iya. Seperti itu. Jadi saya menginginkan bahwa semuanya tergerak, Bu, semuanya. Itu gimana, Bu? Betul. Semua bergerak pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Semua ikut berkolaborasi tentu akan menghasilkan lebih baik. Nah, menurut Bu Nia nih, langkah apa yang akan Ibu lakukan di bulan Oktober ini? Nah. Langkahnya. Ya, rencana saya akan melaksanakan P5 tema kedua dulu, Bu. Iya, Ya. itu langkah pertama. Iya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian saya akan memasukkan beberapa sub kegiatan yang berkaitan dengan karakter budaya positif. Misalnya pengenalan lingkungan. Oh iya. Nah, kemudian sekolah sehat atau sekolah adiwiyata. Ya. Rencana tadi yang disampaikan itu sudah bagus sekali. Kemudian apakah nanti semuanya terlibat atau menurut Bu Nia nih, apakah hanya kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 atau bagaimana? Kelas berapa ya, Bu? Menurut saya dari kelas 10 dulu, Bu. Oke lah, alasannya bagaimana? Alasannya, kenapa kelas 10? Karena anak-anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah yang baru, maka mereka sedini mungkin harus kita tuntun sebagai guru, Bu. Dari dasarnya dulu ya. Iya, betul. Dari dasar kelas 10 kita kenalkan dengan lingkungan sekolah yang sehat, kemudian dengan kedisiplinan atau tata tertib, sehingga nanti muncul kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan berdampak besar nantinya. Seperti menyapa guru dengan sopan, membantu temannya, bekerja sama ketika ada di piket kelas. Bagaimana, Bu, menurut Ibu? Itu baik sekali Bu Nian. Tapi saya satu lagi Bu Nian. Program ini tadi kan dari kelas 10 saja ya. Ya, Bagaimana dengan keterlibatan warga sekolah? Itu juga sangat penting. Nah, menurut Bu Nian itu seperti apa keterlibatannya? iya. Jadi program budaya sekolah itu kan menurut saya tidak hanya dilakukan oleh siswa dan guru, Bu, tetapi melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, saya itu akan bekerja sama nantinya dengan orang tua siswa, kemudian dengan komite, kemudian dengan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga ketika anak-anak dari kelas 10 sudah dibiasakan untuk hidup teratur dengan penuh etika dan kesopanan, itu akan merambah ketika dia sudah kelas 11 dan kelas 12. Mereka akan menjadi teladan bagi adik-adiknya, dan pelibatan orang tua saya yakin itu sangat penting, Bu. Oleh karena itu saya akan berkomunikasi lebih lanjut lagi, rencananya begitu, Bu. Dari apa yang tadi disampaikan Bu Nian itu bagus sekali. Pelibatan seperti apa yang akan Ibu rencanakan untuk warga sekolah dan siswa? Baik, rencananya saya akan melibatkan teman guru yang lain, karena mereka kan sebagai pendidik. Iya. Nah, otomatis sebagai pendidik harus jadi teladan dong, Bu. Iya, betul. Jadi teladan real dicontoh oleh anak-anak di sekolah. Contohnya mereka saya pantau, dan saya sendiri terutama ya, itu jangan sampai terlambat datang ke sekolah, malu lah, Bu. Betul, Iya, betul, masa betul. gurunya terlambat nanti Memberi siswanya- contoh yang baik. Betul, Ya. itu akan saya lakukan rencananya begitu, Bu. Kemudian untuk ke masyarakat atau ke komite, saya akan menjalin komunikasi lebih intens lagi, karena ini berkaitan dengan jangka pendek, menengah, dan nanti kan jangka panjang, Bu, seumur hidup tentang etika ini, ya kan, Bu? Betul. Kemudian saya akan izin, Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya menimba ilmu ke Ibu boleh? Wah, saya berarti harus banyak belajar lagi nih Bu. Boleh Boleh ya, Bu? boleh, Nah, boleh, jadi boleh.
nanti rencananya teman-teman itu akan saya libatkan dalam kegiatan coaching kayak gini Bu. Ya, aksi nyata. Aksi langsung. nyata real ke Iya, anak-anak. iya. Kemudian setelah itu komunikasi itu secara mengalir, jadi kita tidak terkesan menggurui Bu. Iya, Rencananya betul. Lebih seperti nyaman. itu. Iya. Semoga Ibu berkenan ya, nanti kalau teman saya coaching terus saya minta pendapat dari Ibu, ini sudah betul apa belum gitu ya Bu ya. Insya Allah saya bantu sebisa mungkin. Nah, tapi begini Bunian, bagaimana jika ada guru yang belum bisa nih menjadi teladan bagi siswanya? Itu juga harus kita pikirkan sebetulnya. Nah, betul itu Bu. Melalui coaching yang tadi saya rencanakan itu, saya sedikit demi sedikit akan mengakomodir kesusahan apa sih sebenarnya, latar belakang apa sih kok sehingga teman-teman itu merasa susah untuk diajak berkolaborasi kan dalam hal ini Bu. Jadi kalau guru sebagai teladan seharusnya semua, Betul. nah tidak hanya 1, 2, 3. Ya, semakin banyak yang terlibat semakin baik. Betul, semakin banyak yang terlibat itu akan saya komunikasikan dengan rasa yang mengalir, Iya, berkomunikasi intensif Bu. Nah, kemudian kira-kira kita nih harus punya target kan? Iya. Nah, targetnya berapa lama untuk melaksanakan program ini? Iya. Target saya itu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang Bu rencananya. Nah, di jangka pendek ini karena sudah waktu dekat besok itu ya Bu Iya, ya, minggu iya. besok akan saya terapkan budaya positif ini. Iya. Kemudian di jangka menengah itu nanti Ibu bisa melihat 2 bulan atau 4 bulan lagi Bu Oke, progresnya. Kemudian untuk jangka panjang nanti Ibu bisa melihat per tahun ketika mereka nanti naik kelas 10, kelas 11, ke 12 itu jangka panjangnya seperti itu. Jadi kita berusaha memberikan outputnya nanti menjadi anak-anak yang memiliki etika yang baik seperti itu Bu. Saya pikir juga karakter itu tidak bisa instan. Ya, Jadi harus berproses, ada jangka pendek, ada jangka menengah, kemudian nanti jangka panjangnya baru kita bisa menikmati. Kira-kira seperti itu ya, Bunian. Sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita laksanakan coaching hari ini? iya. Perasaan saya bahagia Bu karena keresahan saya selama ini bisa Ibu bantu dengan berdiskusi, kemudian memecahkan masalah, menemukan solusi saya sendiri ternyata bisa ya Bu ya. Iya. Terus nanti gini Bu, Ya, saya akan memasukkan 16 aktivitas nah, di program tema proyek kedua Bu, 16 aktivitas itu. Terus di 16 aktivitas itu nanti berarti masuk ke jangka menengah. jangka menengah. Iya. Iya, Nah, jangka pendek kan ini nanti dalam waktu 2 minggu Bu. iya. Nah, di 16 aktivitas siswa itu nanti akan saya masukkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya akan berdampak baik untuk pembinaan etika siswa. Berarti teknisnya langsung sudah dimasukkan ya Bu? Iya, perencanaannya seperti itu. Wah, hebat Terima sekali kasih itu. Bu sudah mengeluarkan ide-ide saya loh. Gini, Bu. berarti kita ketemu lagi sekitar 2 bulan. Oke, baik. 2 bulan kita adakan semacam evaluasi program, evaluasi pelaksanaan secara bersama-sama. Mudah-mudahan baik program maupun pelaksanaan yang tadi Bunian sampaikan, paparkan diskusi ini pada pagi ini terlaksana dengan baik, sukses, dan saya berharap bisa menciptakan generasi-generasi yang mengenal sekaligus melaksanakan budaya positif, karakter positif di sekolah. Begitu Bunian. Wah, terima kasih sekali Bu sudah mengarahkan saya yang tadinya saya bingung, saya harus memulai dari mana. Sekarang dengan berdiskusi dengan Ibu Siti, alhamdulillah sudah tercerahkan dan saya siap Bu
2 bulan lagi Ibu akan melihat progres Oke. saya. Kita lihat bersama-sama, Iya. sukses selalu, Amin. bahagia, sehat. Amin. Dan semua siswa saya berharap bisa melaksanakan program sekaligus apa ya tadi ya. Jadi kita bisa melihat karakternya, karakter yang positif di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Sukses Terima kasih, Bu. selalu untuk Bunia. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, praktek coaching yang ketiga dengan kasus upaya mengembangkan karakter budaya positif di sekolah sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian coach dapat menemukan kata kunci dari coach, kemudian coach membuat suasana kondusif dan nyaman sehingga coach mampu mengemukakan isi hatinya untuk bercerita secara terbuka dan mengalir menggunakan rasa. Sehingga proses identifikasi oleh coach berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, terjalin kerjasama yang menurut saya luar biasa. Kemudian terjadi kemitraan yang bagus untuk meningkatkan kompetensi dari ide-ide baru yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang keempat, menurut saya alur Tirta sudah dilaksanakan dengan lengkap. Ini terlihat dari mana? Terlihat dari tujuan. Coach sudah menanyakan kepada coach, begitu pula coach sudah menyampaikan tujuan diskusi pada kesempatan ini, yaitu untuk menemukan solusi atas masalah karakter budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua tentang identifikasi. Coach secara aktif dalam memberi tanggapan dan menggali informasi dari coach. Kemudian coach dapat memberi umpan balik dan dapat mengambil keputusan sendiri dengan pertanyaan dari coach. Coach mampu memilah tentang sebab dan menemukan ide budaya positif. Kemudian yang ketiga tentang rencana aksi, coach dapat menceritakan tentang coach dapat menceritakan tentang tahapan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian dapat mengeksplorasi jawaban dari coach. Kemudian rencananya melalui proyek P5 pada proyek yang kedua. Nah, ini rencana aksi budaya positif akan dilakukan melalui tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian alur Tirta yang keempat yaitu tanggung jawab. Pada coach ini sudah bertanya untuk tujuan mengarahkan dalam mengambil komitmen. Bertanya tentang tindak lanjut pemantauan perkembangan coach pada 2 bulan mendatang. Sehingga nanti akan didapat evaluasinya seperti apa, apakah program sudah berjalan atau belum. Nah, dari coaching tadi maka saya menyimpulkan bahwa tahapan Tirta sudah dilaksanakan dengan baik dan lengkap oleh Coach Bu Siti Hidayati dan coach oleh Bu Niansari Susapto Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.